Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa biminnatihi takmulul hasanat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat imamil qadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudih al-amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkarat. Amma ba'du. Para pemirsa, wabil khusus para mutakhirijin wal mutakhirijat bil Ma'had Islami Siddiqiyah, mari kita lanjutkan kajian jihad atau bahasan jihad dari kitab Irsyadul Ibad. Sebelumnya kita baca dulu Fatihah. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila sahibi hadal kitab imamil fadil wal hamamil wasil al-syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz bin Zainuddin al-Malibari nafa'anallah bihi. Al-Fatihah. Baik, para pemirsa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan kajian masalah jihad ya. Wat Tabrani, dan diriwayatkan hadis dari Imam Tabrani an Na'imin bin Habbar, dari Na'im bin Habbar, asy-syuhada, bermula orang-orang yang mati syahid, alladzina, yaitu orang-orang yuqatiluna fi sabilillah, yuqatiluna yang berperang fi sabilillah, di jalan Allah, itu fi shaffil awal, di barisan pertama, wala yaqbaluna, dan tidak menghadap wujuhihim, dengan wajah-wajah mereka, hatta yuktalun, sehingga mereka terbunuh, faulaika, maka mereka itu semua, yaltaquna, akan bertemu, fil ghuraf, di tempat-tempat al-uliya yang tinggi, minal jannati, dari surga, wa yadhaku, dan tertawa atau bangga, ilaihim, kepada mereka, siapa rabbuka, Allah Tuhanmu, wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza dhahika, apabila tertawa atau senang, ila abdihi, kepada hambanya, al-mu'min, yang beriman, fala hisaba alaihi, fala hisaba, maka tidak ada hitungan amal, alaihi, baginya. Ikhwani fillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini ada kata-kata jihad yang kemarin sudah kita katakan. Orang yang berjihad itu, kalau niat jihad, sekali lagi tolong dipastikan bahwa jihad itu tidak harus, di zaman aman ini tidak harus bawa senjata, tidak harus bawa pedang, tidak. Apa porsi kita, ayo niat berjuang di jalan Allah. Maka kita sama orang yang berpuasa di siang hari, sama orang yang beribadah sholat malam di malam hari, yang terus menerus, yang tidak pernah terputus. Jadi pahala mengalir walaupun kita bukan seorang kiai, bukan seorang habib, bukan seorang ulama, tapi kita memberikan porsi yang terbaik buat agama di lingkungan kita. Niatan kita ada berjuang, maka mereka itulah dapat pahala yang sangat besar. Kemudian hadis Imam Tabrani menguatkan orang berjihad itu, kalau dalam artian jihad yang lebih perang dulu, zaman perang dulu, ya dia kalau nggak membunuh ya terbunuh, misalkan gitu. Nah sekarang bagaimana kalau mereka seperti kita ini? Bisa jadi ya akhi, umur itu kan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keinginan kita berbuat baik, tiba-tiba kita meninggal dunia. Nah sudah nggak ada masalah meninggal dunia, kalau masih ada porsi jihad, maka insya Allah orang yang berjuang di jalan Allah, di saf-saf awal, mereka bisa jadi mereka terbunuh. Maka mereka akan ditempatkan, dalam artian terbunuh, mereka mungkin karena mikir dan lain-lainnya atau sakit, meninggal lah. Orang yang manusia tetap meninggal, tapi meninggalnya orang yang telah memberikan diri untuk porsi jihad, dia akan ditempatkan fi ghurafil ula, di tempat yang sangat tinggi, minal jannah, dari surga. Kedudukannya sekali lagi tinggi di hadapan Allah, ya masuk surga. Dan yadhaku ilaihim rabbuk, Allah melihat orang yang berjuang ini senang, tertawa, ya Allah. Allah senang itu akhi ya.
bangga ngelihat manusia yang lemah ini, manusia yang dhaif ini ngambil porsi jihad untuk menyampaikan risalah Allah. Padahal dia bukan seorang nabi, padahal dia bukan seorang rasul. Tuh, Allah tertawa, tersenyum, bangga. Hakikatnya ya akhi, kewajiban jihad itu kan rasul sama nabi yang udah diberikan titah wahyu. Lalu Nabi menyampaikan kepada para umatnya. Nah, umat akhirnya melanjutkan risalah jihad ini, risalah dakwah ini. Nah, orang yang melanjutkan risalah Rasul, maka dia kategori mujahid. Meninggal, walaupun barangkali meninggalnya sakitnya sakit normal ya akhi, maka Allah akan tersenyum, ya, akan bangga sama orang ini. Kata Nabi, idza dhahika ila abdi, Inna Allah Ta'ala idha dhaika ila abdihi, apabila Allah senyum kepada hambanya yang meninggal dunia karena amal baiknya, yang orang itu pasti beriman, fala hisaba alaih, dia nggak mendapat hisab. Artinya hisab ini sama-sama kita yakini, kita meninggal dunia, masuk alam barzah, nanti ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir, lalu kemudian kita terjadilah alam akhirat, ya, alam kiamat. Lalu itu kita akan masuk ke padang mahsyar. Di padang mahsyar kita akan dihisab. Setelah itu kita akan dihisab, ditanya, dihitung semua amal kita. Setelah dihisab baru kemudian dimizan, ditimbang amal baik dan amal buruk kita. Lalu kita dipersilakan untuk lewati jembatan Shirathul Mustaqim. Disitulah ending terakhir jembatan Shirathul Mustaqim. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Nah, orang yang niat dalam dirinya sudah berjuang di jalan Allah, hisabnya Allah mudahin. Oh, udah lewatin nih orang, udah pasti baik gitu aja tuh. Bayangin tuh ya. Kalau kita istilahnya ketika ada kepolisian mau nanyain tentang hal-hal lain, enggak, ini orang baik, lewat. Wah, udah. Kita aman ini ya, amal kita udah baik semua. Lewat jembatan Shirathul Mustaqim, karbarkhil khatib, seperti mana kilat yang menyambar, wat langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi nggak ada hisab. Ustadz, orang ini pernah dosa, biarin aja, dosa manusiawi. Tapi setelah dia dosa, dia sadar benar, dia ingin bela agamanya. Walaupun sekali lagi bela agama tidak harus dengan pedang dan dengan darah, tidak, tapi menghidupkan dakwah, menghidupkan syiar. Terus memikirkan dakwah, dan itu bagian daripada jihad. Sampai meninggalnya dia, maka terkategori orang yang amalnya begitu banyak sekali dan tidak ada perhitungan amal jelek, langsung dimasukkan surga. Nah, maka wal hakim, lanjut hadisnya, wal hakim, dan diriwayatkan oleh Imam Hakim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, al jannatu, bermula surga itu tahta dhilli suyuf, di bawah dhilli suyuf, kilatan pedang. Masya Allah. Ini kalau nuansanya perang zaman kenabian dulu, dakwah kita dihalangi misalnya ya. Kalau negeri ini naudzubillah min dzalik dikuasai kafir, lalu kita sholat nggak bisa, ibadah nggak bisa, terhalangi, ingat ada al jannatu tahta dhilli suyuf. Siapapun muslim yang bila sholat dia terhalangi, kita ibadah nggak boleh, mengikuti cara kafir, suruh mengikuti cara kafir, ingat ada surga. Dan surga itu di bawah kilatan pedang ya akhi. Artinya tegakkan kebenaran, tegakkan sholat. Dan siapa yang melarang, berhadapan dengan kita kaum muslimin. Itu kalau dunianya kacau, kita nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah, nggak bisa berbuat baik misalnya, bahkan difasilitasinya hanya dunia maksiat, dosa dan maksiat dan dosa. Saat itulah barangkali suyuf, pedang harus diasah. Tetapi sekali lagi buat kita negeri ini jauh dari itu semua. Kita negeri aman, kita negeri damai. Bagaimana kilatan pedangnya? Kilatan pedang bukan pedang yang tajam, yang menghunus, tidak. Tapi kilatan lisan kita yang damai. Kilatan kebijakan kita dengan uang yang damai. Kilatan keputusan kita yang sejuk, yang damai, yang sejahtera. Sehingga orang bikin damai. Orang bangga dengan umat Islam. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kata Allah, aku tidak mengutus engkau ya Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat buat alam semesta. Tuh. Artinya ayat ini khususnya memang kepada Rasulullah, khitabnya arsalna kakaknya ya anta ya Muhammad. Tapi ketika itu dibaca oleh kita, diyakini oleh kita, maka wa ma arsalnaka, aku tidak utus engkau hai para ustadz, hai para kiai, hai para habaib, illa rahmatan, kecuali menjadi rahmat lil alamin, bagi alam semesta. Artinya rahmat, kau bikin damai dunia ini, kau bikin sejahtera dunia ini. Dengan apa? Dengan caramu Islam yang baik itu. Maka mari sampaikan dakwah Islam yang baik, yang ngerti, yang ibadah, yang santun. Mudah-mudahan masa kelam dalam perjuangan Islam sudah lewatlah. Sekarang masanya kita berdakwah dengan cara yang indah, yang santun, biar orang pada ngikutin semua. Ya, kita punya medsos sekarang, kita punya YouTube dan macam-macam. Ayo kita dakwah dengan cara-cara ini. Ya, mungkin ada temennya nggak ngerti apa sih Islam, coba sampaikan Islam dengan baik. Ya, insya Allah tanpa harus berdarah, tanpa harus meregang nyawa, tapi pahala kita di surga, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, kemudian hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, anil Miqdad dari Miqdad bin Mak, li syahidi indallah sittu khisalin. Li syahidi, buat orang yang meninggal syahid, indallah, di hadapan Allah. Jadi orang yang mujahid kalau meninggal namanya syahid, ya syahid ya. Dia berniat berjuang nih, meninggal syahid dia. Ya, orang syahid ada 6 kriterianya nih. Dapat 6 keunggulan. Nah, ini bonus. Kalau tadi kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu, orang yang dalam hatinya niat mempertahankan agama, menyampaikan dakwah dengan porsinya masing-masing, maka sama dia saat dia sudah niat, malamnya dia tetap orang yang ibadah, siangnya orang yang puasa, yang tidak pernah batal, yang terus menerus. Itu kan pahalanya banyak bener tuh. Dilalanya orang baik ini harus meregang nyawa karena sakitnya. Ya. Orang ini mudah-mudahan terkategori syahid, orang yang matinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan syahid. Ada 6 yang bisa dianugerahkan oleh Allah kepada orang ini. Apa itu? Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Kalau seandainya dia meninggal dari darah yang keluar muncrat karena mungkin peperangan dengan pedang tadi, akan diampuni segala dosa dan maksiatnya, dihapus fi awwali daf'atin, saat darah yang pertama keluar. Tuh. Jadi orang-orang yang mujahid itu ya akhi, luka itu malah kono tidak terasa sakit loh. Barangkali kita pernah dengar pertemuan atau satu bahasan para sahabat ya. Ketika dia perang habis-habisan, terpenggal, dia punya tangan kanannya, dia ambil dengan tangan kiri. Tangan kiri dipenggal lagi, dia ambil dengan lisannya atau dia gigit pedang itu dengan lisan. Itu pun masih bisa membunuh orang. Akhirnya karena dia nggak berdaya sampai dipenggal lehernya. Masya Allah. Nggak terasa tangan hilang kanan kirinya. Sampai lehernya putus baru selesai dia dakwah. Baru selesai dia berjuang. Masya Allah. Kata Allah melalui kanjeng Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh orang ini terampuni saat darah pertamanya keluar segala dosa dan maksiatnya. Makanya hakikatnya kaum muslimin begitu gampang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Karena tadi itu perjuangan hanya karena Allah. Kalau kita menang dapat dunia seisinya. Tapi itu pun bukan harapan ya akhi. Dunia itu hanya bonus aja gitu. Tapi kalau kalah kita dapat surga yang jelas dosa diampuni. Ya. Kemudian wa yura maq'adahu minal jannah, dia melihat tempat duduknya di surga. Jadi ketika dia sudah mau meninggal itu ditampakkan oleh Allah
wajahnya itu mau tempatnya, oh itu di surga, Masya Allah ya. Surganya udah kelihatan, maka tersenyum. Bayangkan Nabi dalam posisi parah, mulutnya tersenyum. Barangkali kita pernah melihat postingan paman Nabi yang namanya Hamzah. Semoga postingan ini benar ya akhi ya. Hamzah itu mati dalam keadaan syahid. Sudah 14 abad pada satu kenyataan, pada satu peristiwa, kuburan Hamzah itu terbuka. Itu Masya Allah tabarakallah. Kita lihat Sayyidina Hamzah, wajahnya yang sudah meninggal ratusan tahun, persis masih kayak baru meninggal kemarin. Mayatnya nggak busuk ya akhi. Debu di mukanya masih ada, kayak baru kemarin. Bahkan darahnya masih segar. Apa nggak hebat itu? Ya. Itu artinya kalau kita berjihad dengan kekuatan fisik ya. Naam wa yujaru bin azabil qabri. Kemudian dia akan dihindarkan dari siksa kubur. Orang yang matinya syahid lewat siksa kubur. Ya bahasa kasarnya malaikat juga takutnya orang senantiasa berperang. Gue pengen gebugin orang ini di kuburan, malaikat takut duluan. Wah takut nih istilah gitu ya. Kenapa takut? Orang ini hebat nih ya. Lewat dari siksa kubur. Wa ya'manu minal faja'il akbar, dan dia akan merasa aman minal faja'il akbar, dari rasa takut yang dahsyat saat terjadi kiamat. Di mana itu kiamat terjadi? Ada namanya yaumal mahsyaru. Di mahsyar ini akhi, itu orang kumpul dengan orang teman-temannya. Memang kalau ada orang beriman kumpul dengan orang beriman, orang kafir dengan orang kafir. Itu kategorinya adalah faja'ul akbar, keadaan yang sangat menakutkan. Nah, orang-orang yang di dalam dunianya berjihad, berjuang dengan porsinya masing-masing, dia tenang karena dia akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang seiman. Dia tenang aja, orang boleh susah. Dalam bahasa lain ya akhi, faja'il akbar ini adalah ketakutan yang berat, yang besar, yang hebat. Maka orang-orang, kalau kita tafsirkan secara real, siapapun orangnya, kalau sudah memikirkan agama, memikirkan dakwah, memikirkan syiar, sesusah apapun hidup kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasanya ya'manu minal faja'il akbar, aman dari ketakutan yang dahsyat dunia dan akhirat. Coba perhatikan. Orang-orang yang uangnya dijalankan di jalan Allah, ilmunya diberikan buat kepentingan dakwah dan syiar, kemudian kekuatan apapun dia berikan buat kaum muslimin dalam melindunginya, itu orang aman tuh. Yakin. Dunianya aman, pribadinya tentrem gitu. Di dunia dia udah aman dia. Karena ya lagi-lagi begini, orang-orang yang seperti ini kalau mati dapat surga kok. Hidup di dunia karena orang udah ikhlas karena Allah, ya sudah, aman di dunia, dia nggak takut susah. Yang orang bikin susah gelisah, apalagi dalam kondisi sekarang ini yang disebut dengan adanya Corona 19, COVID-19 dan Corona ini, itu Masya Allah, jangankan orang susah, yang kaya raya punya harta, gelisahnya luar biasa. Nggak bisa kemana-mana, takutnya luar biasa. Karena apa? Pantas dia dikasih takut. Nggak ada sekecil apapun dalam hati yang mikirkan agama, enggak. Hartanya hanya buat diri sendiri, akhirnya dia takut. Coba kalau dia berjuang di jalan Allah dengan hartanya, punya uang, dia kasih orang susah, tenang dia, tenang dia. Ya. Artinya apa? Nah, sekali lagi jihad ini adalah berjuang di jalan Allah, memberikan yang terbaik dalam dakwah, memberikan terbaik dalam Islam, maka kita akan diselamatkan dari rasa takut. Dunia sekarang diberikan rasa takut yang luar biasa. Bukan saja di Indonesia, dunia akhi. Ya kemana kita pergi, boleh memang silahkan saja pakai masker, mencuci tangan dan lainnya. Tapi hakikatnya ini semua pelajaran besar. Kenapa takut itu begitu hebat? Hanya karena barangkali kita termasuk orang yang tidak atau kurang berdakwah, berjihad di jalan Allah. Kalau kita pikir secara ini ya akhi ya, secara bahasa hikmah, Corona itu benar-benar menjadi menjadi pelajaran loh. Coba teman kita semua kemana-mana suruh nutup pakai masker. Ini kan
mengandung makna. Hei umat Islam, ayo jangan ngomong sembarangan tuh ya. Kemudian cuci tangan, artinya ayo ambil yang benar, yang bersih, yang haram jangan tuh, kan gitu. Kumpul, jangan gampang kumpul-kumpulan. Masya Allah, ini mengandung makna. Kumpulmu orang soleh, kalau kumpulnya baik, silakan. Tapi kalau kumpul dengan yang nggak bagus, jangan. Ya. Nah, akhirnya orang-orang yang hidup dalam kehebatan jihad dimuliakan dunia dan akhirat. Yang terakhir, wa yudau ala rasi tajul waqar. Orang-orang yang meninggal karena niat berjihad dikasih di kepalanya mahkota yang luar biasa berhias permata, dan itu adalah khairu minad dunya wal akhirah, dan dia akan dikawinkan dengan bidadari tidak kurang 72 bidadari dari surga Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga bisa memberikan syafaat kepada 70 orang teman-temannya. Ingat, orang yang mati syahid dia dapat memberikan syafaat kepada 70 orang teman kerabatnya. Temani orang yang berbuat baik. Kalau dia meninggal, insya Allah kita masuk surga ya akhi. Semoga ini menjadi bahasa motivasi kita. Ayo berikan terbaik buat agama ini. Kita baik, saudari kita baik, seandainya kita meregang nyawa dengan kebaikan ini, maka kata Nabi, kita akan bisa membantu teman-teman kita masuk surga minimal 70 orang. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.